guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Menurut Oxford Dictionaries, konspirasi adalah sebuah rencana rahasia oleh sekelompok orang untuk melakukan sesuatu yang berbahaya atau ilegal. Sesuatu yang gak baik. Therefore, teori konspirasi adalah teori-teori bahwa ada nih sekelompok orang yang kayaknya dari beberapa bukti yang ada sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik secara sembunyi-sembunyi. Nah, semakin kesini, semakin banyak orang yang lebih familiar dengan teori konspirasi. Dulu waktu aku sekolah, yang biasa kita omongin kayak seru-seruan teori konspirasi itu kayak, oh pernah denger nggak teori konspirasi tentang Paul McCartney-nya The Beatles yang katanya ditukar? Atau Princess Diana yang sepertinya dibunuh oleh keluarga kerajaan. Nah, diskusi-diskusi itu adalah satu hal yang aku suka banget dulu, menimbang-nimbang buktinya, berdebat. Nah, tapi semakin kesini, semakin banyak nih teori-teori konspirasi yang berbasis bukti-bukti yang sangat dangkal, tapi mampu disebarluaskan dan bikin banyak banget orang percaya. Makanya aku selalu ingatkan kalian, timbang-timbanglah apa yang kalian mau percaya. Kalau kalian dengar teori konspirasi, jangan semua ditelan bulat-bulat, do your own research, dan berhati-hatilah ketika kalian menyebarkannya lagi, jangan sampai teori-teori konspirasi tersebut terdengar seperti fakta. Nah, tapi buat orang-orang yang juga benci banget nih sama teori konspirasi, ada banget orang-orang yang kayak, ih, ngapain sih bahas teori konspirasi? Well. Kalau kalian nggak tahu, sepanjang sejarah memang banyak teori-teori konspirasi yang tidak terbukti, tapi ada juga teori-teori besar yang ternyata adalah fakta. Sesuatu teori konspirasi yang tadinya hanya dibicarakan oleh masyarakat dari satu kuping ke kuping lainnya, yang ternyata terbongkar sebagai kebenaran. Nah, hari ini kita akan membahas bersama-sama dan melihat beberapa teori konspirasi terbesar Amerika Serikat yang ternyata bukan hanyalah teori konspirasi, melainkan kejadian yang benar-benar terjadi. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jujur ini kayak Neror X General gitu guys, jadi kayak rada nggak enak untuk bikin intro itu, tapi yaudah, kalian ngerti ya, ini Neror versi light gitu, kayak belum full package. Nanti kita ketemu Jumat. Anyways, Spooktober bebas soalnya. Spooktober bebas. Kita akan mulai video ini dengan Project Sunshine. Nah, sejak Amerika Serikat nih menjatuhkan bom atom mereka di Hiroshima dan Nagasaki, yang sekaligus mengakhiri Perang Dunia Kedua, kondisi dunia itu mulai berubah pesat. Nah, bom atom yang dijatuhkan itu adalah salah satu operasi militer terbesar di dunia. Yang tentu saja pada saat itu, pada masa dia dijatuhkan, dampak bom atom sendiri itu belum fully understood. Kayak belum sepenuhnya dimengerti, terutama efek radiasinya. Oleh karena itu, di tahun 1953, Amerika tuh memulai sebuah project yang dinamakan Project Sunshine. Basically, Project Sunshine ini adalah sebuah studi yang dilakukan oleh United States Atomic Energy Commission dan USAF Project RAND untuk memahami efek jangka panjang radiasi nuklir pada manusia. Nah, pada saat itu, Project Sunshine ini dirahasiakan. Nggak ada yang tahu nih. Tapi muncul teori konspirasi di publik yang menyatakan orang-orang yang terlibat dalam Project Sunshine ini mencuri jenazah anak-anak kecil dan bayi-bayi sebagai kelinci percobaan. Rumor ini tersebar luaskan melalui satu telinga ke telinga lain, kayak, tahu nggak sih, katanya sih pemerintah tuh kayak nyuri-nyuriin bayi, bla bla bla. Tapi sekedar teori konspirasi. 1953, 1954, 1955, sampai di 1956 ketika Project Sunshine ini dibuka untuk publik. Dan disitulah orang-orang menemukan bahwa rumor-rumor yang ada, teori-teori konspirasi yang beredar, ternyata benar adanya. 1.500 sampel tubuh bayi dan anak-anak kecil ditemukan dan dikumpulkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan gilanya lagi, kebanyakan dari jasad-jasad ini diperoleh dari Australia dan Eropa, dan pengambilan jasadnya itu tidak disertai pengetahuan atau persetujuan dari orang tua jasad-jasad tersebut. Jadi basically orang-orang tua anak-anak itu nggak tahu kalau misalkan di dalam kuburan anaknya tuh udah nggak ada jasadnya karena diambil sama Amerika untuk Project Sunshine. Iya, aku ngebayanginnya aja kayak dipindahin dari Eropa atau dari Australia gitu, dikirim di box-box isinya kayak bayi dan anak-anak yang udah nggak ada nyawanya tuh kayak setiap dibuka, I don't know, that's so crazy. Gimana menurut kalian tentang Project Sunshine? Namanya Sunshine lagi kayak, kok next? Ada mata-mata Amerika. Teori yang satu ini kita sempat bahas di Neror, yang ini teori konspirasi sosial media terseram. Basically banyak orang yang percaya teori konspirasi bahwa pemerintah Amerika Serikat itu memata-matai dan bisa mengakses data personal siapapun yang ada di sosial media. Nah, pada Juni tahun 2013, seorang mantan anggota CIA, Edward Snowden, itu membocorkan ribuan dokumen rahasia ke publik.
Salah satunya adalah tentang jaringan intel dari Amerika Serikat dan negara adidaya lain. Jaringan mata-mata tersebut itu bertujuan untuk mengintai penduduk sipil melalui sosial media, dan pada 2016, pemerintah Amerika Serikat mengirim permintaan untuk 50.000 data pengguna Facebook, 28.000 data pengguna Google, serta 9.000 data pengguna Apple. Namun menurut Caleb Litaru, seorang ahli Artificial Intelligence dan Big Data, saat ini pengintaian itu hanya sebatas pengelompokan demografi tertentu. Misalnya seperti menentukan apakah satu daerah atau kelompok itu terindikasi berhubungan sama jaringan teroris dan lain-lain. So in a way bener, kayak Amerika ternyata negara itu punya akses ke media-media sosial, tapi kita nggak tahu sejauh apa mereka mampu mengintai gitu. Cuman kebayang nggak sih kayak seserem apa? Kadang kita ngobrol sama teman-teman, misalnya ngomongin mobil atau tas, ketika kita buka Instagram tiba-tiba ada iklannya yang berhubungan sama sesuatu yang kita baru omongin. Bayangin seberapa bahayanya kalau misalkan negara gitu yang punya akses ke fitur tersebut. Semua yang kita omongin bisa didengar. Gimana menurut kalian tentang yang satu ini? Coba komen di bawah. Next. Ada operasi Paperclip. Menjelang akhir Perang Dunia Kedua di tahun 1945, beredar nih teori konspirasi bahwa Amerika Serikat itu minta bantuan sama Nazi. Tentunya pada saat itu pun, satu dunia tuh tahu akan kekejiannya Nazi kayak dengan genosida yang mereka lakukan. Mereka menyiksa orang-orang Yahudi yang tinggal di Jerman, mencoba menghapus ras mereka, dan kebanyakan orang di dunia tentunya tidak mendukung aksi keji mereka. Sama nih sama masyarakat Amerika Serikat yang pada saat itu sangat tidak menyukai Nazi. Nah, tersebar pada saat itu teori konspirasi bahwa pemerintah Amerika Serikat itu meminta bantuan para ilmuwan Nazi yang pinter-pinter untuk mengembangkan program roket dan bom atom dalam sebuah operasi yang mereka panggil Operasi Paperclip. Teori konspirasi ini didukung fakta bahwa banyak nih orang Amerika, jadi masyarakat Amerika yang pada saat itu ngelihat ada ilmuwan-ilmuwan Nazi, orang-orang yang kelihatan nih kayak ini bukan orang Amerika, yang berada di program antariksa Amerika Serikat. Dan teori konspirasi ini menjadi ramai banget karena orang-orang kayak, masa sih pemerintah kita tutup mata akan kejahatannya Nazi, malah sekarang kita minta bantuan mereka? Apa jangan-jangan pemerintah kita juga ikutan dalam kebengisan dan kejahatannya Nazi? Pas teori konspirasi ini menyebar, Presiden ke-33 Amerika Serikat, Harry S. Truman, itu menekankan bahwa ilmuwan atau teknisi mereka tuh nggak ada yang anggota Nazi. Dia basically bilang kayak, alah ini teori konspirasi, masa kalian percaya sih? Jelas lah ilmuwan kita nggak ada yang dari Jerman. Ini bukan orang-orang Nazi, ini orang-orang Amerika. Tapi ternyata guys, teori konspirasi itu benar adanya. Menurut pengakuan Joint Intelligence Objectives Agency, rekrutan-rekrutan tersebut memang berasal dari Nazi dan pernah terlibat dalam kebengisan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Tapi tetap aja, Amerika Serikat tetap pura-pura melupakan keterlibatan tersebut, dan saat kebenarannya terungkap, 3 ilmuwan Nazi, Georg Ricci, Walter Schreiber, dan Arthur Rudolph langsung cabut meninggalkan Amerika Serikat. Mereka sok-sok mengecam Nazi, tapi begitu butuh bantuannya kayak, what? Nazi did, oh what? I don't know. Coba guys, aku mau tahu kalau misalkan government kita gitu. Aku nggak bilang ini beneran ya, ini cuman kalau misal sama pemerintah Republik Indonesia, ini cuman kalau misalkan ternyata negara kita tuh membantu salah satu jaringan terorisme gitu. Gimana kalian, like how would you react kalau misalkan ternyata kita butuh bantuan mereka dan ternyata ada alliance gitu? Semoga nggak ada. Cuman kalau, coba komen di bawah apa yang akan kalian lakukan. Apakah kalian langsung mengecam, bersuara? Coba komen di bawah. Next ada MK Ultra Project. Proyek MK Ultra. MK Ultra ini adalah sebuah teori konspirasi yang sangat terkenal, di mana pemerintah Amerika Serikat itu disebut-sebut melakukan uji coba obat-obatan psychedelic dan halusinogenik kepada warga Amerika Serikat dan para anggota militernya. Tentunya di teorinya dibilang bahwa hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan orang-orang yang terlibat. Dan basically tujuannya adalah untuk menyelidiki bagaimana obat tersebut berdampak pada perilaku seseorang. Nggak cuman itu, teori MK Ultra ini menarik banget guys, karena mereka tuh bilang proyek ini tuh dilakukan sebagai uji coba akan skala yang jauh lebih besar, di mana pemerintah Amerika Serikat akan menggunakannya untuk mengendalikan pikiran secara massal. Serem banget kan, ini kayak teori-teori konspirasi di film-film gitu. Sampai terungkap bahwa ternyata semua informasi ini bukan sekedar teori konspirasi, tapi fakta. Proyek ini dijalankan secara diam-diam dan diketahui secara sengaja mengorbankan dan membahayakan nyawa warga Amerika Serikat tanpa persetujuan mereka. Dan banyak ternyata dari kelinci percobaan mereka yang mengalami trauma tingkat tinggi hingga kerusakan otak. Sampai akhirnya proyek ini terbongkar dan dihentikan. Ngeri banget guys. Next ada
dan manipulasi cuaca. Pada tahun 1993 silam, US Defense Advanced Research Project Agency (DARPA) menggandeng militer Amerika Serikat dan juga University of Alaska untuk membuat sebuah program yang dikenal dengan High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Kalau kalian pernah dengar, kita juga pernah bahas di Neror sebelumnya. Nah, karena proyek yang satu ini tuh tidak dipublikasikan, muncullah teori-teori konspirasi. Ada yang bilang bahwa HAARP ini adalah proyek satelit yang dapat menyebabkan gempa, dan ada juga yang bilang bahwa ini adalah proyek pemancar besar yang dapat menciptakan tornado dan tsunami, dan banyak banget teori-teori konspirasi lainnya. Dan ternyata, it is partially a fact. Kayak sebagian bener gitu. Ternyata, terungkaplah bahwa ini ternyata adalah lanjutan proyek lawas pemerintah Amerika Serikat, di mana dilakukan teknik penyamaian awan untuk meningkatkan curah hujan. Nah, meskipun tidak terbongkar nih bahwa mereka bisa menyebabkan tornado dan tidak ada bukti juga bahwa mereka bisa bikin tornado, setidaknya garis besar dari teori konspirasinya bahwa ternyata pemerintah Amerika Serikat bisa memanipulasi udara dan cuaca itu benar. Di sini kita juga punya HAARP, guys. Namanya pawang hujan. Gimana menurut kalian tentang HAARP ini? Coba komen di bawah. Buat kalian yang belum nonton video kita yang membahas HAARP, coba tonton dulu. Next. Oke guys, dan yang terakhir ada alat pendeteksi LGBT. Pada tahun 60-an, sebuah teori konspirasi ini beredar bahwa pemerintah Kanada itu mempekerjakan seorang profesor untuk mencari bibit-bibit homoseksualitas dari para aparatur negara. Dipercaya bahwa profesor tersebut itu diperintahkan untuk membuat sebuah gadget yang dinamakan Fruit Machine, yang merupakan sebuah mesin gaydar atau radar pencari bibit LGBT. Tentunya pada saat itu tuh ini kayak teori konspirasi yang kayak beredar dengan casualnya kayak, denger nggak katanya pemerintah kita tuh bikin mesin yang bisa mendeteksi jika seseorang itu gay atau tidak. Masa sih segitunya? Masa sih nggak masuk akal? Iya ya, tapi beneran loh. Ada teori itu, bla bla bla, dari kuping satu ke kuping lainnya, sampai akhirnya terbukti bahwa ternyata benar, guys. Semua kecurigaan itu terbukti benar karena memang ada seorang profesor yang bernama Frank Robert Wake dari Carleton University yang menciptakan dan menggunakan radar LGBT ke para pegawai negeri. Caranya, dia memasangkan alat ini ke semua orang yang diperiksa, kemudian orang itu akan diperlihatkan gambar-gambar erotis sesama jenis, lalu si alat akan mengukur pelebaran pupil, tingkat keringat, dan perubahan denyut nadi untuk mendeteksi seberapa gay orang tersebut. Akhirnya setelah terbongkar, 9.000 karyawan pun dipecat dan proyek ini tidak berjalan lagi karena alasan kemanusiaan dan pelanggaran privasi. Katanya pemerintah Kanada yang mempekerjakan orang itu. Kenapa mereka yang mencat juga terus bilang kayak, ini pelanggaran privasi? Apa mereka juga pura-pura amnesia? Apa mereka juga pura-pura, siapa yang nyuruh kamu? Jujur bacanya aja bikin aku sangat uncomfortable ya, kayak bayangin kalian mau kerja, dites seksualitasnya, kayak apa hubungannya gitu. Mau gay, mau straight, kalau tiba-tiba kalian masuk kerja, dites seberapa pupil kalian membesar, atau gimana kalian bereaksi ketika melihat gambar-gambar erotis, tuh kayak... So, itu tadi adalah teori-teori konspirasi terbesar Amerika Serikat dan ternyata Kanada, yang tadinya hanyalah sebatas teori konspirasi, namun terbukti sebagai kebenaran. So, aku mau dengar dari kalian, apa teori konspirasi yang saat ini kalian percaya bahwa the chance of it being a fact is so high, bahwa kesempatan teori konspirasi itu beneran, fakta, itu sangat-sangat tinggi. Coba ceritain di bawah, dan kenapa kalian bisa percaya itu, apa bukti-buktinya, coba komen di bawah, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Dan aku mau tahu dari beberapa teori yang kita bahas malam ini, mana yang paling unbelievable, yang paling kayak, so crazy, kalau misalnya aku denger sekarang, mungkin juga aku nggak akan percaya. Coba komen di bawah. Dan komen di bawah, as always guys, ide-ide buat video-video selanjutnya. But other than that, I hope that you guys enjoyed this Spooktober video. Kalau misalnya kalian suka videonya, klik like ya, follow aku di Instagram dan Twitter, gampang banget nih, si jajar, dan subscribe channel ini, juga nyalain notification-nya biar kalian tahu kalau misalkan aku upload video baru, karena aku gak sabar buat ketemu kalian lagi. Bye-bye! Neror beta. Bayangin seberapa bahaya seberapa apa